Berpulangnya Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, Kamis sore waktu setempat membawa kesedihan mendalam bagi banyak orang di Indonesia. Salah satu yang dekat dengan lingkaran kerajaan Inggris adalah Dr. Seni dan perancang busana Sir Harry Darsono. Ia mendapat gelar kehormatan Sir dan juga mendapat 2 medali kehormatan dari kerajaan Inggris. Dan kita sudah terhubung bersama Harry Darsono melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Harry. Selamat pagi. Apa kabar CNN Pak? Indonesia. Ya, terima kasih Pak Hari sudah menyempatkan waktu pagi ini. Langsung saja, kita tahu bahwa duka mendalam dirasakan banyak orang. Anda juga yang memiliki kedekatan dengan lingkaran istana juga merasakan hal yang sama. Pertama kali ini apa yang ingin Anda sampaikan Pak Hari terkait dengan mangkatnya atau berpulangnya Ratu Elizabeth II di usianya yang ke-96 tahun pada 8 September kemarin, Pak Hari? Baik, sejak beliau sudah tidak aktif lagi, berapa minggu sebelum beliau mangkat, kami sudah terus berhubungan dengan keluarga-keluarga bangsawan, seperti yang saya tuliskan kepada pihak CNN Indonesia yang menghubungi saya tadi. Ada 6 keluarga besar. Dan mereka kami janjian hari ini saya meninggalkan Indonesia menuju ke Heathrow ke London. Mereka jemput dan langsung mengikuti misa requiem untuk almarhumah Sri Ratu. Bagi saya, Sri Ratu bukan seperti ratu-ratu yang biasanya sebelum wafat biasanya menyerahkan mahkotanya kepada sang penerusnya, putri atau putra mahkotanya. Tapi ratu ini karena sudah bersumpah di hadapan Tuhan, di hadapan gereja dan sebagai pemimpin gereja, sebagai kepala gereja Anglikan, beliau memegang satu tugas dengan amanah dan istiqomah bahwa dia tidak akan mundur sampai ajal menjemput beliau. Jadi ini satu pelajaran bagi semua yang ingin yang menerima tugas dari Sang Pencipta kehidupan ini. Sebaiknya kita amanah dan istiqomah. Kesetiaan itu di atas segala-galanya. Ya, walaupun dalam fisik yang seperti itu, ya mungkin orang tua kita umur 80 ke atas saja sudah mengurangi aktivitas. Beliau aktivitas kerajaan yang luar biasa ketatnya, dan walaupun sudah dipilih tapi toh menguras tenaga, pikiran dan waktu beliau yang sudah sangat sedikit itu beliau manfaatkan untuk tetap menunjukkan ke dunia bahwa beliau adalah setia terhadap kerajaan, terhadap tugas. Itu dari saya, dan saya hari ini akan berangkat ke London untuk menemui keluarga-keluarga bangsawan yang sudah janjian dengan saya sejak Sri Ratu, almarhum Sri Ratu sudah tidak aktif lagi menunaikan tugasnya karena sudah luar biasa, sudah penatnya selama 70 tahun lebih. Ya. Oke Pak Hari, ya Pak Hari, menurut Anda seperti apa kemudian nanti tampuk kepemimpinan kerajaan Inggris yang tentu kita sudah tahu ini sudah diwariskan kepada Raja Charles III? Iya, banyak sekali komentar di media sosial maupun di media-media konvensional internasional, ya banyak sekali pro dan kontra ya dengan eksistensi kerajaan Inggris dalam memasuki era yang luar biasa, carut-marutnya ini, ya ekonomi khususnya di Inggris sendiri, ya dan percaturan politik yang memang sudah sudah lama, sudah beberapa tahun terakhir ini dalam persimpangan jalan, ya the crossway, ya yang sebetulnya tidak begitu menyegarkan bagi seorang raja, yaitu Charles as the King, Charles III, Raja Charles. Beliau akan memasuki era yang beda. Kalau pembaharuan sudah dilakukan dan dibuka oleh Sri Ratu Elizabeth II almarhumah, maka yang ini nanti akan berubah lagi, memasuki era yang sudah kita rasakan ya secara global, ya dalam semua aspek, baik aspek politik, ekonomi, keuangan, aspek apa saja, ya bahkan aspek hubungan internasional pun juga akan terpengaruh. Dan ini satu tantangan
atau garis miring, saya mengatakan tantangan itu halusnya. Tapi jujurnya itu tantangan itu adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh King Charles ketiga. Oke, Pak Hari gini, kita tahu bahwa masih ada friksi begitu ya antara kerajaan dengan orang dalam sendiri di kerajaan. Kita tahu dulu Anda pasti tahu persis bagaimana Lady Diana dan juga sekarang Meghan Markle begitu ya, yang diduga juga berkonflik dengan mendiang Ratu Elizabeth II. Apakah kemudian Anda juga akan melihat nanti dengan momentum atau dengan mangkatnya Ratu Elizabeth II ini akan menjadi lebih cair hubungan-hubungan yang tadi sempat tegang atau bagaimana analisa Anda? Ya, kita semua tahu bahwa sejak zaman dahulu sebelum Masehi, istana selalu penuh dan syarat dengan friksi, ya, dengan politicking, ya. Jadi tidak saja di istana negara-negara republik, tapi di dalam kerajaan yang monarki, yang parlementer seperti Inggris pun juga demikian. Terakhir. Karena itu adalah sifat manusia sebenarnya. Jadi sudah satu paket dengan manusia, selalu kita harus melihat pro dan kontra untuk mencari keseimbangan, keadilan. Yang mendatang ini tentu saja kita, seluruh masyarakat Inggris mengharapkan semuanya lebih baik, ya, penuh dengan penuh dengan kerukunan dan kedamaian, dan selalu mencari jalan keluar. Memang parlemen itu tujuannya seperti itu. Ya, kita lihat sendiri tadi ada sambutan juga dari kerajaan Skotlandia yang sudah berdiri, yang sudah punya perdana menteri sendiri semacam itu, ya. Tapi untuk yang lain, ya, kita tahu bahwa The Great Britain itu terdiri dari beberapa kerajaan yang sudah masif dan solid. Saya tidak melihat itu akan menjadi lebih tough atau lebih keras hanya menghadapi dunia secara global, tapi secara intern Inggris mempunyai tradisi yang cukup kokoh, kuat, dan kukuh, ya, dan mereka sangat persisten, sangat gigih untuk mempertahankan, seperti kita semua mempertahankan NKRI, mempertahankan kebinekaan kita. Nah, kebinekaan itu juga dirasakan di tiap negara, dalam hal ini termasuk Great Britain, Britania Raya. Ini mereka merasakan, ya, khususnya walaupun Skotlandia terpisah, tapi tetap dalam satu kesatuan. Karena sama juga seperti kita, Kasunanan, Cirebon, dan sebagainya, ya, Surakarta. Kita sudah di dalam satu ikatan NKRI. Bentuknya memang republik kita, tapi di sana mereka tetap harus mempertahankan. Tapi karena tidak lucu, ya, mereka harus menjadi satu panutan, ya, satu kerajaan yang salah satu yang tertua dan terkuat. Kalau tidak memberi suri, teladan, kerukunan itu, mereka justru yang akan rugi sendiri. Jadi ini disadari oleh setiap orang yang ada di kerajaan, yang ada di parlemen, dan seterusnya, yang ada di LSM semuanya. Mereka semua mempertahankan, gitu. Saya kira saya tetap punya pandangan optimis bahwa manusia selalu mencari yang terbaik dan mengurangi risiko. Jadi friksi apapun tetap ada, tapi asalkan risikonya banyak. Contohnya seperti kalau kita ribut terus di jalan, maka uang akan keluar banyak. Dan uang negara akan habis. Dan Inggris juga sadar akan itu. Jadi mereka tidak akan terlalu gegabah untuk membuat semuanya serba alat yang menghasilkan risiko, yang membuahkan risiko yang lebih berat. Karena ini saja sudah berat secara global, ya, bukan hanya Inggris. Baik, terakhir. Jadi saya begitu. Ya, Pak Hari, terakhir apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan khusus untuk keluarga besar atau warga Inggris bahwa kami semua sangat menjunjung tinggi dan menghormati kesetiaan, ketabahan, keteguhan, ya, ketaatan, bahkan ketahanan uji seorang Ratu Elizabeth yang kedua.
Ketahanan uji ini sudah kita lihat ya, hantaman dari dalam, dari luar pun, dari manapun saja. Ini satu contoh yang baik, dan ini juga kita tiru dalam bentuk kekeluargaan, dalam kebinekaan kita yang tidak boleh ditawar lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa dunia ini adalah rumah kita bersama. We live in the one single home. Kita tinggal di satu rumah yang sama, planetnya namanya bumi. Alangkah konyolnya kalau kita terus berantem menghabiskan uang. Oke, baik. Terima kasih Sir Heri Darsono sudah bergabung dan memberikan pendapatnya dan perspektifnya pagi ini di CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.